Halo semuanya. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Saya Rizka Elviani dengan NPM 24754132. Hari ini, saya ingin membagikan pengalaman simulasi ekspor yang saya kerjakan yang sebenarnya ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama di daerah pedesaan. Mungkin kalian sudah familiar dengan kelapa. Mulai dari akar hingga ujung daun pohon kelapa, semua bisa dimanfaatkan. Tetapi ada satu bagian yang mungkin terlihat biasa saja, yaitu daging buah kelapa yang sudah dikeringkan, yang sering kita sebut dengan nama kopra. Ternyata itu turunan kelapa yang sangat penting, karena kopra itu merupakan bahan baku utama pembuatan minyak kelapa. Siapa sangka kopra yang sering kita lihat dijemur di depan halaman rumah ternyata memiliki komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Bahkan diminati negara-negara luar seperti Iran. Berdasarkan data yang bersumber dari TradeMap, nilai impor pada tahun 2024 untuk kopra dengan kode HS 120300 itu menepati urutan ke-7, yaitu sebesar 1,296 US dollar. Kopra yang diekspor itu harus memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan juga ditentukan. Spesifikasinya itu kadar airnya maksimum itu 6%, terus kadar minyaknya itu 62%, warnanya itu coklat keemasan, kering dan juga bersih, baunya aroma kelapa murni, tidak berjamur dan juga tidak berbau asam. Pecah atau rusak maksimal 5%, jamur tidak ada, daya muatnya itu 18-20 per kontainer 40 kaki. Umur simpan 6-12 bulan dalam penyimpanan kering. Nah, di sini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengekspor kopra ke Iran ini. Yang pertama itu ada persyaratan dari dalam negeri, yang mana itu ada surat izin perdagangan, kemudian nomor pokok wajib pajak, terus identitas kepabeanan dari bea cukai, surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan, kemudian surat izin industri dari Dinas Perindustrian, invoice, surat keterangan asal barang atau SKAB, bill of lading, bukti fumigasi, sertifikat asal produk atau SAP, polis asuransi, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kedua itu ada dari luar negeri. Yang pertama ada commercial invoice, packing list, bill of lading atau airway bill atau AWB, bill polis asuransi atau insurance police, nomor induk berusaha atau NIB, pemberitahuan impor barang atau PIB, Certificate of Origin atau COO, surat keterangan asal atau SKA, dan yang terakhir dokumen lartas. Nah, cara mempromosikannya itu dapat juga dengan berpartisipasi dalam forum dagang dan misi dagang Timur Tengah, khususnya Iran. Yang kedua, menjalin kemitraan strategis dengan importir bahan baku industri kelapa di Iran. Terus, mengirimkan contoh kopra berkualitas premium kepada prospek buyer di Teheran. Lalu bisa mendaftarkan produk di platform ekspor Iran dan direktori dagang Timur Tengah. Memenuhi dokumen ekspor lengkap seperti phytosanitary, sertifikat, CO, dan fumigasi. Membangun citra produk melalui promosi berbasis kualitas dan keaslian tropis Indonesia. Nah, negosiasinya itu dapat dilakukan dengan penawaran harga dan volume barang, kemudian spesifikasi produk, pengemasan, dan palet kayu. Itu pengemasannya tuh tergantung permintaan buyer. Bisa menggunakan palet kayu, bisa tidak. Tapi lebih aman lagi menggunakan palet kayu, karena kan pengirimannya ke luar negeri jauh gitu kan, membutuhkan perjalanan yang lama. Kemudian metode pembayaran yang digunakan, terus waktu dan jalur pengiriman
Misal dari bayarnya itu kayak waktunya minta tanggal sekian harus sudah sampai gitu. Terus jalur yang digunakan itu menggunakan jalur apa? Jalur pengiriman darat, udara, atau laut. Kemudian ada dokumen ekspor yang diperlukan, itu dokumen-dokumen. Kemudian klausul ganti rugi atau penalti jika ada kerusakan barang di perjalanan, itu bisa ditanggung penjual. Kemudian ada bahasa dan kejelasan kontrak. Nah, sumber pembiayaan dan metode pembayarannya, saya menggunakan metode pembayaran letter of credit. Kenapa saya menggunakan metode pembayaran letter of credit? Karena letter of credit itu lebih aman bagi eksportir dan prosesnya resmi, juga lebih dipercaya kedua belah pihak. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang surat-surat yang dibutuhkan dalam proses ekspor ini. Yang pertama itu ada surat pengantar, itu bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan dan produk ke calon pembeli di Iran. Lalu yang kedua itu ada surat penawaran, itu isinya tujuannya memberikan rincian penawaran, harga, dan spesifikasi produk. Rincian penawaran meliputi produknya kopra kering, kemudian spesifikasinya kadar air maksimal 6%, kadar minyak 62%, bersih dan tidak berjamur. Warnanya coklat keemasan, kemudian pengemasannya menggunakan karung plastik bermuatan 50 kg, itu 400 karung per kontainer. Harganya 1.264 US dollar per ton, totalnya 20.000 kg sama dengan 25.280 US dollar. Kemudian ada asuransi dan ongkos kirim itu 26,6 rupiah US dollar. Lalu pengirimannya itu via laut, kontainernya harus penuh, tidak menerima kiriman sebagian. Pembayarannya menggunakan letter of credit, penawarannya berlaku selama 30 hari. Kemudian yang ketiga itu ada kontrak penjualan. Tujuannya dokumen legal yang menyatakan bahwa pembeli dan penjual sepakat untuk bertransaksi. Isi kontraknya, ada pihak yang terlibat, itu penjual PT Kopra Jaya dari Indonesia, pembeli Tehran Trading dari Iran. Barang 20.000 kg kopra kering, spesifikasi produk sama seperti surat penawaran. Pengemasannya 400 karung, 50 kg per karung. Harganya 13.600 US dollar. Metode pengirimannya itu dari Lampung ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Batas pengirimannya 20 Oktober dan tidak boleh dikirim sebagian. Pembayarannya menggunakan metode letter of credit. Dokumen yang harus disertakan ada invoice, bill of lading, COO, sertifikat fumigasi, dan fitosanitary. Klaim perusakan itu maksimal 7 hari setelah barang diterima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you guys.